Halo kawan-kawanku penonton film Adrenalin. Apa kabar untuk kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan Yohan. Amin. Oke, kali ini adiknya Maman akan lanjut mengisahkan sebuah film beradrenalin dengan judul Invisible Swordsman yang rilis pada tahun 2025 ini. Oke, biar gak penasaran dengan bagaimana ceritanya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan, karena film Adrenalin dimulai. Pada awal film, kita dijelaskan kalau orang-orang di wilayah Jianghu banyak yang takut dengan sekte matahari bulan suci yang diketuai oleh Ren Wuxing. Karena dia terkenal jahat tanpa ampun. Bahkan, dia juga pernah menghabisi pengikutnya sendiri. Sehingga, membuat pengikutnya yang tersisa memilih untuk berpihak kepada sekte pendekar timur yang tak terkalahkan. Karena sebab itulah, beberapa kali muncul orang yang mengaku sebagai pemimpin pendekar timur tak terkalahkan dan ingin duel dengan Ren Wuxing. Namun, Wuxing berhasil membunuh mereka semua dan menggantungnya di tebing hutan kegelapan. Sampai akhirnya muncul seorang wanita bernama Dongfang Bubai yang juga mengaku sebagai pendekar timur tak terkalahkan. Karena melihat lawannya seorang wanita, Wuxing pun sempat menganggapnya remeh dan langsung menyerangnya. Akan tetapi, wanita itu mampu menghindari setiap serangan dari Wuxing dan balik menyerang menggunakan jurusnya sendiri. Dengan menggunakan teknik dan jurus yang dia kuasai, Bubai pun keluar sebagai pemenang. Dengan begitu, dia pun menjadi pemimpin baru dari sekte matahari bulan suci. Beberapa waktu kemudian, kita diperlihatkan dengan seorang pemuda yang hobi minum-minum. Diketahui, pemuda ini bernama Ling Huchong, yang berasal dari sekte Huasan. Tak lama setelah itu, datanglah kakek tua bernama Feng Qingyang yang merupakan tetua dari sekte Huasan. Ling Hu yang tak tahu siapa orang yang ada di depannya itu, sontak mengajaknya untuk minum bersama. Kemudian, ketika mereka sedang asik mengobrol, kakek Feng merasa ada yang mendekat ke arah mereka. Dan benar saja, ketika dilihat ternyata ada dua gadis yang tengah dikejar oleh sekelompok pasukan. Diketahui gadis itu bernama Ren Yingying atau biasa dipanggil Nurul dan rekannya yang bernama Huang. Diketahui jika Nurul ini merupakan anak perempuan dari Ren Wuxing yang terkenal kejam. Namun kedatangan mereka tak disambut dengan baik oleh orang-orang dari Huasan. Melihat kejadian itu, Ling Hu pun langsung berusaha menyelamatkan keduanya dan rela melawan salah satu petinggi sekte Huasan yang bernama Zhuo Lengchang. Setelah keributan itu, Ling Hu pun dibawa menemui ketua sekte Huasan yang bernama Yue Buekun, karena telah melawan salah satu petinggi sekte dan berteman dengan anak dari Ren Wuxing. Namun, saat di hadapan ketua sekte, Ling Hu menjelaskan kalau dia berteman dengan Nurul karena mereka sama-sama suka musik dan tidak ada sangkut pautnya dengan urusan ilmu sekte.
Mendengar hal itu, ketua sekte pun langsung memaafkan Ling Hu. Namun, dia juga mengingatkan Ling Hu agar tidak berteman lagi dengan Nurul. Dan siap menyerang jika melihat orang dari sekte Matahari Bulan Suci, atau yang kini disebut sebagai sekte iblis itu lagi. Namun, Ling Hu yang keras kepala dan cinta damai langsung menolak untuk melakukan hal itu. Teman-teman dari Ling Hu, termasuk putri dari Yue Bue Kun yang bernama Yue Lingshan ini, lalu mencoba membela Ling Hu. Dia juga memohon kepada sang ayah agar memberi Ling Hu keringanan. Karena hal ini, Zhuo Lengchang pun menjadi semakin kesal dan membuat situasi berubah memanas. Namun, di tengah ketegangan itu, tiba-tiba saja angin muncul dan mengendalikan pedang para pasukan. Ternyata semua itu karena ulah dari kakek Feng yang memiliki kekuatan pedang legendaris. Kakek Feng lalu memperbolehkan Yue Bue Kun untuk menghukum Ling Hu sesuai dengan peraturan sekte, yaitu mengusirnya dari perguruan. Mendengar hal itu, Ling Hu pun memusnahkan tenaga dalamnya sendiri yang sudah dia latih selama 10 tahun. Setelah kejadian itu, kakek Feng pun memutuskan untuk menolong Ling Hu dan mentransfer tenaga dalamnya yang setara dengan 20 tahun masa latihan. Tak hanya itu, kakek Feng juga mengangkat Ling Hu menjadi murid satu-satunya. Sementara itu, di tempat yang lain, Bu Bai menemui sang guru yang kita sebut saja Guru Udin. Pada saat itu, Guru Udin mengatakan jika dia rela melakukan apapun demi mempelajari ilmu bunga matahari, termasuk melakukan kebiri. Namun, upayanya itu belum cukup untuk menguasai sampai tahap terakhir. Selain itu, Guru Udin yang memiliki 12 murid, dan 11 di antaranya yang merupakan murid laki-laki juga melakukan hal yang sama. Namun, mereka hanya bisa mencapai level 4-5 saja. Sampai akhirnya, Guru Udin pun menyadari satu hal, bahwa murid yang mampu mempelajari sampai tahap tertinggi adalah murid wanita satu-satunya, yang tak lain adalah Bu Bai. Karena hal itu, Guru Udin pun berharap agar Bu Bai bisa menguasai seluruh wilayah Jianghu. Di tempat lain, Ling Hu kini tinggal bersama kakek Feng di puncak gunung. Di situ, kakek Feng mengajari Ling Hu 9 jurus pedang dugu. Namun, selama pelatihan Ling Hu hanya bisa menguasai 8 jurus pedang saja. Karena jurus ke-9 hanya bisa dikuasai jika orang itu telah memahami dirinya sendiri. Sehingga setiap orang pasti memiliki caranya masing-masing untuk mempelajari jurus tersebut. Karena setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda. Kemudian, saat Ling Hu dan kakek Feng sedang makan, keduanya tak sengaja melihat kelabang beracun yang ada di dekat mereka. Hal itu sontak membuat heran, karena di tempat itu jarang ditemukan hewan beracun. Dari situlah, Ling Hu akhirnya sadar kalau kelabang tersebut menandakan datangnya Nurul dan Huang. Akan tetapi, ketika keduanya sampai di seberang tebing menuju puncak gunung, ternyata jembatan yang biasa mereka lalui sudah putus. Dan sudah pasti hal itu bertujuan agar orang dari sekte lain tidak bisa masuk ke sekte Huasan. Karena hal itu, Nurul pun memainkan kecapi sebagai tanda kedatangannya. Mendengar alunan suara itu, awalnya Ling Hu tak mau menemuinya. Namun, setelah merenung dan dinasihati oleh kakek Feng, Ling Hu pun segera menemui Nurul dan Huang. Saat baru ketemu, Nurul memberi Ling Hu minuman khas buatan sektenya sebagai tanda terima kasih. Karena Ling Hu sudah pernah menyelamatkan mereka dari kejaran para pasukan Huasan. Tak hanya itu, Nurul juga bercerita kalau pendekar timur tak terkalahkan sudah mengambil alih sekte Matahari Bulan Suci.
serta mengurung ayah Nurul yang tak lain adalah Ren Woxing. Dan bisa dipastikan, tindakan pendekar itu akan menimbulkan pertumpahan darah. Oleh karena itu, Nurul ingin meminta tolong kepada Linghu agar menyelamatkan ayahnya. Mendengar hal itu, Linghu awalnya menolak permintaan tersebut. Karena dia sudah tak mau lagi berurusan dengan dunia persilatan dan memilih hidup dengan tenang. Namun, saat itu Huang juga memberitahu Linghu kalau 3 pendekar hebat dari Sekte Matahari Bulan Suci yang kini bergabung dengan pendekar timur tak terkalahkan sedang berkumpul di tebing hutan dan berencana menghadang Yue Lingshan bersama murid Huasan lainnya yang akan lewat. Mendengar hal itu dari kejauhan, kakek Feng pun muncul dan memberi Linghu pedang yang ujungnya sudah patah. Kakek Feng juga menyuruh Linghu untuk pergi dan mencari jalan hidupnya sendiri. Alhasil, kini Linghu, Nurul, dan Huang pun pergi menuju tebing hutan kegelapan. Sementara itu, di tebing hutan kegelapan sendiri, Yue Lingshan dan murid Huasan yang lain saat ini sedang menghadapi 3 pendekar hebat dari Sekte Matahari Bulan Suci, yaitu Tan Wuyu, Chen Wuxing, dan Jin Wuming. Tanpa menunggu lama, Tan Wuyu pun langsung melakukan serangan. Namun, sebelum dia berhasil melukai Yue Lingshan, Linghu pun sampai di sana dan langsung melawan 3 pendekar hebat tersebut. Dengan jurus yang telah diajarkan oleh kakek Feng, Linghu pun mampu memotong lengan Tan Wuyu. Dan Huang yang bekerja sama dengan Nurul juga berhasil menusuk jantung Jin Wuming. Akan tetapi, tanpa disangka Tan Wuyu berhasil memasang lengannya kembali. Dan Jin Wuming ternyata juga masih bisa hidup walaupun tanpa jantung. Xin kemudian kembali sebelum 3 pendekar hebat ini pergi menghadang murid-murid Huasan, di mana ternyata pendekar timur telah membuat pil dari otak 3 mayat untuk menyempurnakan jurus bunga matahari. Pendekar timur juga menyuruh pengikutnya untuk meminum pil tersebut, sehingga membuat mereka sulit untuk dikalahkan. Setelah kejadian itu, Linghu pun meminta Huang untuk menjaga Lingshan dan murid Huasan yang lainnya. Sedangkan dia yang diikuti oleh Nurul akan mengejar ketiga musuh tadi. Lalu di atas air terjun terlihat Tan Wuyu yang menemui Bubai. Tapi di waktu yang sama, Linghu juga datang dan mencoba untuk melindungi Bubai dari Tan Wuyu. Karena Linghu mengira Bubai ini adalah wanita biasa. Tanpa dia ketahui jika Bubai sebenarnya adalah pendekar timur yang tak terkalahkan. Setelah kejadian itu, Bubai lalu memberikan minuman kepada Linghu agar dia tak kedinginan. Karena merasa sangat nikmat, Linghu pun sampai ketagihan dengan minuman itu. Linghu kemudian bertanya tentang nama Bubai. Namun saat itu Bubai mengaku bahwa dia tidak memiliki nama. Jadi Linghu pun memberinya nama, yaitu Xiaoyu. Linghu yang mengira kalau Bubai hanya wanita polos biasa, kemudian mengajaknya pergi bersama dan melihat keindahan dunia ini berdua. Namun Bubai ternyata menolak tawaran itu.
dan mengatakan kalau hutan adalah tempat ternyaman baginya. Alhasil, Ling Hu pun pergi untuk melanjutkan perjalanannya sendiri. Sementara itu, Huang yang sedang mencari keberadaan Ling Shan dan yang lainnya tiba-tiba diserang oleh orang misterius. Di sisi lain, Ling Hu yang sedang berjalan di tengah hutan juga diserang oleh seseorang. Dan ketika Ling Hu berhasil menjatuhkan orang itu, ternyata dia adalah Master Yue Bue Kun. Pada malam harinya, Ling Hu dan Bue Kun beristirahat di bawah batu besar. Ling Hu kemudian menceritakan kronologi bagaimana dia bisa ada di hutan ini. Bue Kun juga mengungkapkan kalau Ling Shan serta yang lain telah ditangkap oleh kultus pendekar timur tak terkalahkan dan dibawa ke tebing hutan kegelapan. Jadi, keduanya pun segera pergi ke sana untuk menolong Ling Shan dan yang lain. Bue Kun lalu membawa Ling Hu ke bawah tebing dan berencana untuk naik ke atas. Akan tetapi, di tengah usaha mereka itu, Bue Kun tiba-tiba mengeluarkan belati miliknya dan berniat akan menikam Ling Hu. Namun beruntungnya, upaya itu gagal karena tiba-tiba saja banyak anak panah yang mengincar mereka. Jadi, Ling Hu yang tak tahu apa-apa lalu memutuskan untuk berpencar. Tak lama kemudian, kita diperlihatkan jika Bue Kun ternyata telah berkhianat dan beralih menjadi pengikut pendekar timur tak terkalahkan agar bisa menguasai ilmu bunga matahari. Bue Kun juga meminum pil otak 3 mayat yang membuat dirinya menjadi semakin kuat. Bubai kemudian memerintahkan Bue Kun untuk menangkap 3 pemimpin lain dari Huashan yang tergabung dalam aliansi perguruan pedang 5 gunung. Pada malam harinya, Ling Hu pun menyusup ke tempat perguruan sekte Matahari Bulan Suci untuk menyelamatkan teman-temannya. Saat baru masuk salah satu ruangan, Ling Hu malah bertemu dengan Bubai atau yang dia kenal sebagai Xiao Yu. Pada saat itu, Bubai pun berpura-pura kalau dia datang ke tempat ini untuk mencari minuman khas dari sekte tersebut. Di saat itu, Bubai juga menawarkan bantuan untuk melepaskan teman-temannya Ling Hu. Akan tetapi, sebelum menjalankan misi mereka itu, Xiao Yu mengajak Ling Hu untuk minum-minum terlebih dahulu. Pada saat itu, Bubai lalu bertanya kepada Ling Hu, kenapa dia tidak mencoba menguasai Jiang Hu seperti apa yang dilakukan oleh pemimpin lain. Ling Hu lalu menjawab jika dia tidak tertarik dengan ketenaran dan kekuasaan, karena hal itu akan menimbulkan banyak dendam serta masalah. Ling Hu lalu mengajak Bubai kembali untuk ikut dan melihat dunia luar bersamanya, setelah mereka berhasil menyelamatkan teman-teman Ling Hu. Karena melihat ketulusan Ling Hu, Bubai atau Xiao Yu ini akhirnya menerima ajakan tersebut. Setelah itu, keduanya lalu mulai melancarkan aksi mereka, di mana Bubai berpura-pura menangkap Ling Hu dan memasukkannya ke dalam sel bersama Ling Shan serta yang lain. Setelah beberapa saat, Ling Shan dan teman-temannya pun bersandiwara, seolah-olah telah memukuli Ling Hu. Dengan begitu, para penjaga pun membuka sel untuk menghentikan aksi mereka. Dan di saat itu juga, Ling Hu pun langsung menyerang para penjaga serta membebaskan semua teman-temannya. Kemudian, saat mereka akan pergi dari tempat itu, Ling Hu tiba-tiba diserang oleh seseorang misterius yang ternyata adalah Xiang Wentian. Dia datang bersama Nurul untuk membebaskan Ren Woxing. Karena hal itu, Ling Hu pun meminta Xiang untuk membawa Ling Shan dan yang lain pergi dari tempat ini. Sedangkan Ling Hu dan Nurul akan membebaskan Ren Woxing. Namun, sesampainya mereka di tujuan, ternyata ruangan itu terkunci dengan sangat rapat. Oleh karenanya, Ling Hu pun lagi-lagi mengelabui para penjaga agar membuka ruangan tersebut. Ling Wuchong! Setelah ruangan itu terbuka, Nurul pun langsung menemui sang ayah dan berusaha untuk membebaskannya.
Nurul lalu menarik tombak yang menahan semua kekuatan ayahnya. Dengan begitu, Ren Wuxing pun akhirnya bisa bebas. Setelah itu, Ren Wuxing pun meluapkan semua kekesalannya selama ini dengan membantai para pengikutnya sendiri yang berkhianat dan berpihak kepada pendekar timur tak terkalahkan, termasuk 3 pendekar hebat dari sektenya sendiri. Setelah kejadian itu, Ling Hu pun diajak Ren Wuxing untuk minum-minum bersama. Di sana, Ren Wuxing ini mengajak Ling Hu untuk membentuk aliansi dengannya dan mengalahkan pemimpin pendekar timur bersama. Selain itu, Wuxing juga memperbolehkan Ling Hu untuk menikahi putrinya yaitu Nurul. Namun sayang, Ling Hu ternyata tidak tertarik untuk bergabung dengan Ren Wuxing dan memilih untuk kembali ke sekte Huashan. Ling Hu lalu pergi dan menemui Ling Shan serta murid-murid Huashan yang lain. Karena merasa sangat gembira dengan sekembalinya Ling Hu, mereka pun merayakannya dengan minum-minum bersama. Setelah itu, saat semua teman-temannya tengah tertidur pulas, Ling Hu pergi diam-diam karena dia masih ada janji dengan Bu Bai. Pada pagi harinya, saat melewati sebuah desa, Ling Hu melihat Yue Buekun yang bertingkah sangat aneh dan masuk ke dalam sebuah gubuk tua. Saat Ling Hu juga masuk, ternyata Buekun sedang menjalankan misinya, yaitu membunuh 4 temannya sendiri yang tergabung dalam aliansi Pedang 5 Gunung. Melihat hal itu, Ling Hu pun terkejut sekaligus kecewa dengan Buekun karena tega melakukan hal sekeji ini demi menguasai ilmu bunga matahari. Karena sudah ketahuan, Buekun lalu mengungkapkan penyesalannya kepada Ling Hu, di mana dia melakukan semua ini karena terpaksa dan sudah tak punya pilihan lain untuk mendapatkan kekuatan besar. Kemudian, saat Ling Hu sedikit lengah, Buekun langsung mengambil kesempatan itu dengan menikam jantung dari Ling Hu, sampai akhirnya membuat Ling Hu tak sadarkan diri. Akan tetapi, di waktu yang sama Bu Bai juga muncul dan dengan cepat langsung menghabisi Buekun. Bu Bai lalu membawa Ling Hu ke sebuah gubuk untuk mengobati semua lukanya. Setelah tersadar, Ling Hu lalu mengungkapkan niatnya datang ke desa ini, yaitu untuk menepati janjinya kepada Bu Bai. Ling Hu ingin mengajak Bu Bai pergi dan hidup bersama selamanya. Karena hal itu, benih-benih cinta di antara mereka pun akhirnya mulai tumbuh. Pada pagi harinya, Bu Bai yang bangun terlebih dahulu mendapati kalau wajahnya tiba-tiba mulai rusak. Jadi, Bu Bai pun memutuskan untuk pergi diam-diam meninggalkan Ling Hu sendirian. Setelah terbangun dan menyadari kalau Bu Bai pergi meninggalkannya, Ling Hu pun berniat kembali ke tempat murid-murid Huashan lainnya. Namun saat di tengah perjalanan, dia melihat para warga yang sedang menyembah pemimpin pendekar timur. Meskipun Bu Bai saat itu sudah menggunakan masker, tetapi Ling Hu masih bisa mengenalinya. Dan dari sinilah Ling Hu baru sadar kalau wanita yang sangat dia cintai itu ternyata adalah pemimpin sekte iblis pendekar timur tak terkalahkan. Sementara itu, Huang yang sebelumnya ditangkap oleh orang misterius kini dibawa ke hadapan Bu Bai, di mana saat itu Bu Bai langsung menggunakan tekniknya untuk menusuk leher Huang dan kemudian meminum darahnya. Seketika itu juga luka di wajah Bu Bai pun langsung sembuh. Beberapa waktu kemudian, Bu Bai lalu menemui Ling Hu. Namun sayangnya, Ling Hu yang sudah tahu semua tentu marah dengan sandiwara Bu Bai yang tidak jujur sedari awal jika dia sebenarnya adalah sang pendekar timur.
Setelah itu, Ling Hu pun pergi begitu saja. Pada malam harinya, saat Ling Hu sampai di tempat Ling Shan dan murid-murid Huasan yang lain, dia mendapati jika semua teman-temannya telah dihabisi. Akan tetapi, saat itu ternyata Ling Shan masih hidup, meskipun kedua matanya telah dibuat buta. Ling Shan lalu mengungkapkan kalau pelaku pembantaian ini adalah pemimpin pendekar timur tak terkalahkan, yang tak lain adalah Bu Bai. Karena kejadian itulah, Ling Hu pun menjadi semakin benci dengan Bu Bai dan memutuskan untuk bergabung dengan Ren Woxing agar bisa mengalahkan Bu Bai. Tanpa membuang banyak waktu, Ren Woxing pun membawa semua prajuritnya dan pergi menuju tebing hutan kegelapan. Dia datang dan langsung menyerang serta membantai semua anggota kultus pendekar timur. Setelah beberapa saat bertarung, Ling Hu dan Woxing serta Nurul akhirnya sampai di tempat Bu Bai. Ling Hu kemudian mengungkapkan kekecewaannya kepada Bu Bai karena sudah menghabisi teman-temannya yang tidak bersalah. Mendengar hal itu, sontak membuat anak buah Bu Bai menjadi marah karena mereka yakin Bu Bai tak akan melakukan hal sekeji itu. Namun, karena sudah gelap mata dan dipenuhi amarah, pertempuran besar di antara mereka pun akhirnya terjadi. Di tengah pertarungan, meskipun menghadapi 3 orang itu sendirian, Bu Bai masih bisa melukai Ren Woxing. Karena hal itu, Woxing pun menyerahkan sisanya kepada Ling Hu. Dan membuat pertarungan antara Ling Hu dan Bu Bai akhirnya terjadi. Dalam pertarungan yang cukup sengit itu, Ling Hu sempat terpental menjauh. Namun di saat itulah, Ling Hu teringat dengan ucapan kakek Feng jika dia harus memahami dirinya sendiri. Setelah itu, Ling Hu pun kembali bangkit dan berhasil menikam jantung Bu Bai dengan jurus pedang dagu yang ke-9. Setelah berhasil menikam Bu Bai, anehnya Ling Hu tidak merasakan adanya jantung di dalam diri Bu Bai. Melihat hal itu, Ren Woxing pun langsung menggunakan kekuatannya untuk mendorong Bu Bai hingga jatuh ke jurang. Namun, dengan sikap Ling Hu pun ikut terjun untuk menangkap Bu Bai. Dan di saat itulah, terungkap sebuah fakta jika Ling Hu sebenarnya sudah tak tertolong setelah ditikam oleh Bue Kun kemarin. Jadi, Bu Bai pun memutuskan untuk memberikan jantungnya kepada Ling Hu. Bu Bai juga selalu meminum obat otak 3 mayat agar bisa bertahan hidup, karena dia sudah tak memiliki jantung lagi. Hal ini menunjukkan kalau perasaan Bu Bai kepada Ling Hu memang benar-benar sangat tulus. Pada malam harinya, saat Woxing mendapat kekuasaannya kembali, dia pun tertawa dengan cukup keras. Hingga membuat Ling Shan yang mendengar suara itu akhirnya menyadari sesuatu. Kalau orang yang telah menghabisi murid-murid Huasan sebenarnya adalah Ren Woxing dan bukan Bu Bai. Lalu saat Ling Hu akan menyerang Woxing, Ling Shan segera menghentikannya. Karena jika Ling Hu menghabisi Woxing, maka nantinya hanya akan menimbulkan pertumpahan darah. Dan karena hal itu mereka pun lebih memilih untuk pergi. Namun, sebelum mereka pergi, Woxing sempat menawarkan Ling Hu untuk menjadi tangan kanannya.
Akan tetapi, Ling Hu langsung menolak tawaran itu dan pergi bersama Ling Shan. Begitu pula dengan Nurul yang sebenarnya sudah tahu semua perbuatan keji ayahnya sendiri. Alhasil, Nurul pun juga pergi meninggalkan Renwoshing. Dan hal itu pun membuat film menjadi berakhir. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah 1000 hal kebaikan yang telah kita lakukan tetap tidak akan terlihat di saat kita telah melakukan satu kesalahan saja. Kalau dalam istilah, selembar kertas tidak akan pernah dianggap kecuali sudah ada satu tetes tinta yang jatuh di atasnya. Oleh karena itu, jangan capek-capek untuk berbuat baik. Akhir kata, makan perkedel sambil minum jus pepaya. Adiknya Maman mau main padel, dan sampai jumpa.